Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Sadikin Sarjana Hukum, anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Demokrat. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua Forum RW Kecamatan dan sekaligus Ketua RW 16. Yang saya hormati kawan saya yang dulu waktu zaman Bu Ika, saya sama Pak Temu itu dibilangin Ipin Upin karena kemana-mana berdua. Yang saya hormati Bapak Aris Setiawan, Ketua RW Rasa LSM. Jangan marah ya Pak ya, itu betul-betul dari nurani saya. Yang saya hormati Bapak Komar, Ketua Tim Pemenangan Pak Sadikin, para Ketua RW, para Ketua RT, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu demi satu karena kalau saya sebutkan mungkin habis waktunya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan mungkin ibu-ibu sekalian karena ada Bu RT. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini kita diberikan kesehatan, umur panjang, dapat melangkahkan langkah kita ke tempat ini, ke majelis yang insya Allah mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengikuti jaring aspirasi atau reses Dewan khususnya Bapak Haji Sodikin yang ke-1 tahun 2024. Saya hanya ingin mengulas betapa pentingnya jaring aspirasi ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyusunan dari KPD Kota Bekasi itu kita melalui ada 3 jalur. Pertama jalur musrenbang, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai Kota Bekasi. Yang kedua melalui pokir dewan, di mana pokir dewan ini diperoleh dari jaring aspirasi atau yang lain-lain. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ini yang kadang-kadang selalu menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD, yaitu komitmen dari pimpinan Kota Bekasi. Sebagai contoh, waktu saya jadi Ketua Forum RW itu ada MOU antara Ketua Forum RW dengan pemerintah Kota Bekasi. Nah, kalau sudah tanda tangan komitmen, mau tidak mau dia harus masuk di dalam program. Karena kalau tidak nanti dia nggak bisa melaksanakan apa-apa. Juga mungkin komitmen dari pimpinan. Contoh, bagi saya contohkan waktu saya jadi Ketua Forum RW dulu, ada program 100 hari wali kota. Kalau dia sudah ngomong 100 hari masuk, itu harus masuk di dalam RKPD Kota Bekasi. Nah, kemudian diolah nanti di tingkat akhir antara dalaman eksekutif sama legislatif selaku sebagai budgeting. Di sini ada fungsi budgeting. Ini akan diketemukan berapa akhirnya gitu. Ini secara empiris. Saya jadi Ketua RW selama 16 tahun, waktu itu memang tidak ada pembatasan. Pokoknya saya 3 tahun melaksanakan pemilihan, tapi nggak ada yang nyalon, akhirnya ditunjuk lagi oleh warga. Nggak ada yang protes karena memang nggak ada apa-apanya. Itu yang namanya mekanisme
mulai RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan, kota Bekasi itu hampir, saya katakan ya, hampir tidak pernah bisa menyentuh apa yang kita inginkan. Karena apa? Begitu sampai ke kelurahan saja sudah ada pembatasan. Tiap RW dikasih, misalnya di situ ya, 5 titik atau 5 kegiatan misalnya nih. Nanti sampai kecamatan dipotong lagi menjadi 4 atau menjadi 3. Nanti sampai kota itu mungkin tinggal 2, bahkan mungkin hilang. Saya membayangkan bagaimana kalau RW di tempatnya Pak Nur Hadi yang di situ ada 11 RT kalau nggak salah. Kalau dapat 3 sasaran aja, mau dibagi kemana? Dibagi ke RT ini, nanti yang RT yang ini apa? Mary kalau istilahnya. Ini nggak adil ini. Oleh karena itu, karena RT RW ini mengintervene keinginan dari warga, mau tidak mau kita harus minta bantuan kepada dewan. Alhamdulillah Jatirayu punya dewan yang sudah 3 periode ini yang sudah teruji dan terbukti. Ngomong-ngomong soal dewan, saya punya ini juga dari secara pengalaman empiris saja. Kalau milih dewan adalah yang pertama harus dipastikan, atau paling enggak sudah hitung-hitungan manusia ya, sudah 99% jadi gitu. Jangan milih dewan ini, maaf saja kalau probabilitasnya masih sangat rendah. Ini sama dengan membuang-buang suara aja. Dia jadi enggak, tapi suaranya sudah kebuang. Kemudian yang berikutnya, kalau jadi dia harus mempunyai daya ungkit. Daya ungkit ini apa? Artinya berani memperjuangkan keinginan atau aspirasi dari warga untuk ibaratnya berdialog. Tentunya di tingkat dewan juga sama eksekutif di sini. Nah kalau misalnya maaf saja dewannya itu penakut, begitu nggak bisa, akhirnya nggak berhasil. Saya pribadi menilai karena mengenal sudah lama Pak Sodikin, beliau itu daya ungkitnya juga mantap, kemudian keberaniannya itu tidak perlu diragukan lagi. Ini kenapa kembali lagi saya katakan tadi, dari 3 sumber atau data yang untuk masukkan LKPD Kota Bekasi yang sangat penting itu adalah pokir dewan. Nah, pokir dewan itu mekanismenya memang melalui jaring aspirasi. Nah, malam inilah dilaksanakan jaring aspirasi untuk Pak Sodikin. Mungkin ada yang skeptis, wah mengajukan apa diterima apa enggak. Tapi saya hampir kalau katakan saku yakinlah kalau yang aspirasi itu sepanjang itu memang untuk kepentingan masyarakat dan itu merasa keadilan dan kebetulan masih dalam kewenangan beliau. Karena apa? Beliau sendiri kan ada kebatasan kewenangan sebagai anggota dewan. Insya Allah dari aspirasi yang kita ajukan itu bisa terrealisir. Nah, ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini barangkali alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita masih tetap mempunyai dewan. Saya berikan ilustrasi, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Ada satu kelurahan di situ nggak ada lagi sama dewan, nggak mempunyai dewan. Dia mengeluh sama kita. Kenapa ya di tempat saya itu anggarannya kok nggak pernah dapat? Tanya ada dewannya, nggak ada, gimana? Ya tentu saja memang dewan itu kembalinya ke dapilnya. Dapilnya pun dilihat mana konstituen yang aktif misalnya ya, mana konstituen yang tidak aktif atau yang sama sekali memang tidak mendukung. Walaupun jelas menurut pengalaman dari kawan-kawan RW yang sudah mengalami, walaupun tidak memilih atau suaranya Pak Sodikin minim di tempat itu, beliau masih mau membangun. Ini membuktikan bahwa kebesaran hati beliau ini. Saya rasa itu yang bisa saya pakai pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini kurang pas.
Mau maafik ila kawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, telah kita dengarkan bersama-sama sambutan sekaligus pandangan dari beliau. Tentu kita menyiap apa yang beliau sampaikan, kemana arahnya kan, karena memang kita tidak ragukan lagi kaitan dengan Pak Sodikin. Jadi itulah hadirnya orang tua kita di sini, selain beliau ketua LPM sebagai tokoh masyarakat, dan juga ini tentu menjadi motivasi dan inspirasi kita. Orang semuda beliau, usia 79 tahun, tapi beliau masih aktif di lingkungan, mau artinya berkecimpung di lingkungan untuk masyarakat. Dan beli aplaus Pak, sekali lagi untuk